Ibu ulangi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita bertemu kembali, namun pada mata kuliah yang berbeda. Sebelumnya sudah pernah ketemu Ibu juga, walaupun hanya virtual ya, lewat mata kuliah Statistika Matematika 2. Nah, kali ini adalah mata kuliah penulisan karya ilmiah. Sebetulnya mungkin bagi sebagian dari mahasiswa sudah pernah punya pengalaman sendiri, namun tetap kewajiban dosen untuk menyampaikan kembali atau menyampaikan bagi yang belum pernah menulis karya ilmiah ya, tentang karya ilmiah ini. Baik, mungkin sebelumnya Ibu mohon maaf karena tidak bisa on videonya karena di sini lagi bermasalah jaringannya di rumah Ibu. Sehingga kita mungkin Ibu nggak mewajibkan juga untuk on video bagi mahasiswa biar adil. Namun semoga tidak ada yang ketiduran gitu aja deh. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dulu dari RPS. Ini ada yang kok ada yang live ya? Tadi 23, ini 22. Kalau ada yang bermasalah nanti bisa ditanyakan, nanti Ibu share aja deh materinya sama RPS. RPS sudah Ibu share. Baik, kita lihat di sini RPS-nya dulu ya, mungkin. Apakah bisa dilihat share screen dari Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, ini adalah mata kuliah semester 5, kodenya PMT 154, 2 SKS, dosennya Ibu Gusmi dan Ibu sendiri, Ibu Bunga. Perkenalan nggak perlu lah ya kalau dari Ibu. Nah, di sini capaian pembelajarannya yang pertama, mahasiswa diharapkan untuk memiliki keterampilan teknis baku yang didukung oleh konsep metode dan penalaran yang sesuai dalam tulisan ilmiah. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan untuk membuat karya tulis ilmiah. Tidak hanya satu, tapi banyak karya tulis ilmiah atau KTI yang diharapkan dapat dikaryakan oleh mahasiswa gitu ya setelah mengikuti mata kuliah ini. Baik, yang materi pertemuan pertama mungkin tidak banyak, hanya sekedar pengantar dari Ibu. Terus juga ini ya, nanti akan Ibu tanyakan, siap-siap ya semuanya satu persatu, tidak ada pengecualian. Ibu minta pengalamannya tentang penulisan karya ilmiah. Boleh itu dalam bentuk, misalkan pernah dulu Bu ditugasin tulis makalah, nah kayak gitu boleh. Ada yang ikut lomba mungkin, boleh di-share di sini. Ada yang ikut PKM mungkin kemarin ya, walaupun tidak menang tapi setidaknya sudah punya pengalaman. Nah, boleh nanti di-share, silahkan disiapkan masing-masing durasinya Ibu beri, kalau 22 orang kalau 5 menit aja, 5 menit aja tapi tersampaikan semua pengalamannya detail gitu ya. Oke, silahkan dipikirkan sambil dipikirkan sambil menyimak. Waduh, susah ya. Tapi nggak usah dianggap ini ya, dianggap beban, santai. Baik, pertemuan kedua, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa, mampu menjelaskan pengertian karya ilmiah, mampu menjelaskan kegunaan karya ilmiah, mampu menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah, dan manfaat karya ilmiah. Kalau ini pertemuan minggu depan ya, jadi kita akan lebih definitif gitu ya. Kalau pertemuan pertama ini sifatnya hanya pengantar saja.
Untuk pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menentukan topik dan masalah, mahasiswa mampu mengaplikasikan pembatasan topik dan penentuan judul. Pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan untuk dapat menjelaskan kerangka karya ilmiah dan mencontohkannya, serta mampu menjelaskan etika penulisan atau pengutipan. Pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan mampu membuat daftar pustaka, mampu membuat tulisan sesuai ejaan yang berlaku. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu membuat sistematika penulisan makalah, laporan, dan skripsi. Dan pertemuan ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu membuat sistematika penulisan artikel. Itu dia materi pertemuan 1 sampai 7, itu capaian yang diharapkan seperti itu tadi yang Ibu sebutkan. Sehingga di pertemuan ke-8 kita bisa UTS. Selanjutnya pertemuan ke-9 akan dilanjutkan oleh Ibu Gusmi, yaitu berupa materinya pembuatan abstrak, daftar isi, tabel, gambar, dan daftar lampiran. Ini maksudnya mungkin daftar tabel, daftar gambar ya. Termasuk maksudnya cara merujuk penulisan artikel ilmiah, cara menulis rujukan. Selanjutnya pertemuan 10 bedah jurnal nasional dan jurnal internasional. Pertemuan 11-12 praktek menulis. Nanti praktek menulisnya dengan Bu Gusmi, Ibu mungkin lebih ke fondasi awalnya aja. Selanjutnya pertemuan 13-15 mempresentasikan karya ilmiah, lalu pertemuan 16-nya UAS. Nah ini nanti UASnya teknisnya dengan Bu Gusmi aja langsung. Untuk RPS seperti itu. Untuk kontrak ya, kalau kontrak perkuliahan dengan Ibu gini aja, kita fair-fairan. Kalau ketika Ibu on videonya, Ibu harapkan mahasiswa juga on videonya. Kalau di Zoom meeting, terus juga ketika Ibu off ya nggak apa-apa. Kalau yang lain mau off juga. Terus selanjutnya untuk tugas, ya ini kita mungkin karena dosennya tim, jadi Ibu kasih gambaran umum lah ya. Satu dosen itu memberikan tugas misalkan 3 kali ya, nanti atau 2 kali lah, minimal 2 kali tugas ya, karena 2 orang 3 kali. Nanti satu dosen akan merata-ratakan tugas, dosen yang lain pun demikian. Jadi dari Ibu Gusmi ada nilai UAS dan tugas, dari Ibu ada nilai UTS dan tugas. Nah itu ketika ada yang tugasnya tidak lengkap, rata-rata tugasnya akan berkurang gitu. Dan juga terkadang dosen tidak hanya melihat nilai UTS, misalkan nilai UTS-nya tinggi, tapi kita lihat lagi dalam tugas kurang gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit subjektivitas di situ. Wah ini kok bisa ya UTS-nya tinggi, sedangkan tugasnya dibuat asal-asalan. Nah mungkin lebih kurang seperti itulah yang Ibu kasih sedikit sebenarnya ini kan dapur dosen ya. Nah Ibu kasihlah dikit gitu. Jadi jangan heran ketika misalkan wah nilai UTS saya, nilai UAS saya tinggi, tapi kok nilai saya lebih rendah dibandingkan teman yang nilai UTS atau UAS-nya rendah gitu ya. Lebih itu mungkin karena tugas yang diberikan dikerjakan oleh temannya tadi itu sungguh-sungguh gitu. Jadi kan terlihat ya kalau dalam tugas itu terlihat upaya mahasiswa, terlihat juga di situ kemampuan, wawasan gitu. Nah dari situlah walaupun tugas itu persentasenya kecil, tapi kadang mempengaruhi UTS dan UAS. Nah itu aja dari Ibu mungkin ya untuk kontraknya. Ada masukan dari mahasiswa mungkin? Itu tadi sekilas aja dari Ibu. Atau ada komplain gitu, nggak bisa Bu, harus ini gitu ya. Boleh, boleh. Jadi nanti Ibu coba pertimbangkan kalau ada yang komplain atau ada masukan misal ya. Bu, seperti ini aja Bu. Nah boleh, silakan. Silakan raise hand. Ada? Dari Maria, Riadus, Aziz, Melva mungkin ada? Atau udah oke? Bu. Udah setuju? Setuju Bu. Ya Bu. Oke.
Dan nanti boleh kok misalkan kita merasa nilai kita kok jelek gitu ya, terus kita komplain biar dikasih transparansi oleh dosen, itu boleh. Jadi jangan berpikir bahwa nilai yang sudah keluar itu tidak bisa berubah, itu masih bisa, tapi ya kecil kemungkinannya karena dosen akan membeberkan ini alasannya kenapa nilai tugas Anda jadi rendah. Nah, gitu. Atau kenapa nilai UTS Anda dikurangi poinnya? Apakah karena kehadiran, apakah karena attitude? Nah, seperti itu. Tapi mahasiswa berhak mempertanyakan nilainya kenapa seperti itu, boleh ya. Jadi jangan sampai berpikir, wah, nilai kok C plus terus ya gitu ya. Terus nggak bisa nanya-nanya, nggak bisa komplain-komplain, padahal sudah ngertiin tugas dan lain sebagainya gitu. Boleh ya. Jadi nanti ketika nilainya kurang bukan nilainya itu dirasa kurang puas gitu menerima gitu ya, maksudnya wah kenapa kok saya dikasih B-min gitu kan, boleh ditanyakan ke dosen, nanti dosen akan membeberkan dan mentransparansikan nilainya. Tapi kalau tidak ditanya ya tidak ditransparansikan, maksudnya memang sebenarnya transparan ya di Siakat, tapi kan Siakatnya untuk yang dilihat mahasiswa itu terbatas gitu, kalau sesama dosen bisa lihat nilai dari dosen lain bisa gitu ya. Baik, untuk tadi Melva setuju, yang lain gimana? Nggak setuju ya? Atau lagi rebahan? Gimana yang lain, setuju kan? Kayak gitu ya? Itu sudah umum. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Bu. Oke, kalau Setuju, setuju, kita lanjut ya. Mungkin sedikit ada pengantar dari Ibu. Baru kemudian mahasiswa masing-masing menjelaskan tentang pengalamannya dalam hal penulisan karya ilmiah atau dalam karya tulis ilmiah. Oke. Berikut ini sedikit dari Ibu mungkin ya. Kok ini lagi? Oke, ini materi pengantar sedikit saja. Mungkin nanti ini ada juga di pertemuan ke-4 atau 5, tapi nggak apa-apa. Karena pada dasarnya penulisan karya ilmiah itu berawal dari ide ya. Nggak kelihatan ya. Baik, penulisan setiap karya ilmiah itu harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan. Nah, tapi format dan persyaratan yang ditentukan ini bisa berbeda-beda ya. Misal nih, Melva mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh ITB. Nah, itu ikut dari aturan dan format serta persyaratan yang ditentukan oleh ITB atau panitianya. Nah, ketika Melva mengerjakan skripsi, itu ikut pedoman penulisan TA atau penulisan tugas akhir yang ditetapkan oleh FST. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi penulisan setiap karya ilmiah ini harus memenuhi format dan persyaratan yang ditentukan, dan format untuk internasional dengan nasional juga ada bedanya gitu ya. Jadi kita di sini mungkin lebih diarahkannya nanti untuk laporan magang dan skripsi ya. Kalau untuk mata kuliah ini nanti Bu Gusmi akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua, karya ilmiah yang baik harus dirancang secara sistematis dan runtut. Selanjutnya, bagian inti dari tulisan berupa pendahuluan atau telaah pustaka, pendahuluan, telaah pustaka atau tinjauan pustaka, metode penulisan, analisis dan sintesis atau analisis dan pembahasan atau analisis dan interpretasi harus seimbang. Selanjutnya, salah satu teknik yang mudah adalah dengan membuat kerangka tulisan atau outline. Jadi di sini kalau kita ingin mudah mengembangkan tulisan kita harus bikin outline-nya dulu gitu. Dari outline itulah kita menjabarkan poin-poin dari karya ilmiah yang kita gagas.
format dasar karya ilmiah yang pertama ini yang pada umumnya ya, pada umumnya secara general gitu ya. Kita belum masuk ke marginnya, rata kiri kanan, fontnya apa, itu belum. Karya ilmiah yang baik itu harus memuat yang pertama pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Ada juga yang menambahkan maksud pada tujuan, maksud dan tujuan gitu ya. Terus manfaat penulisan, manfaatnya pun nanti dibagi A, B, C gitu ya, bagi penulis, bagi masyarakat, bagi pemerintah dan lain sebagainya. Atau bagi institusi pendidikan, nah seperti itu ya. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Ada juga yang menyebut ini sebagai telaah pustaka, ada juga yang menyebut sebagai apa namanya? Apa sih satu lagi? Studi literasi ya. Ya itulah. Yang ketiga, metode penulisan. Di metode penulisan ini ada diagram alir penulisan, data dan informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penulisan ini juga terkadang diganti menjadi metode penelitian jika yang kita lakukan berupa penelitian gitu ya. Tapi kalau kita hanya menulis berdasar, misalkan kita menulis secara kualitatif tanpa kuantitatif, jadi metode penulisan gitu. Jadi tidak ada analisis data di situ, hanya bersifat kualitatif berupa opini, maka formatnya cukup dengan metode penulisan. Terus yang keempat, analisis dan interpretasi. Ini bisa juga analisis dan sintesis, bisa juga di sini hasil dan pembahasan gitu ya. Terus ini tapi pada dasarnya hanya 5 bab utama inilah yang ada pada format dasar karya ilmiah. Yang kelima, simpulan dan rekomendasi. Ada juga yang membuatnya kesimpulan dan saran. Nah, ini beda-beda kata-kata itu tidak membedakan makna atau apa yang ditulis gitu ya. Kayak gitu-gitulah sebenarnya gitu ya. Terus yang terakhir daftar pustaka atau referensi. Terus yang ketujuh lampiran. Tapi daftar pustaka ini bukan bab, lampiran juga bukan bab, hanya bagian. Di sini hanya karena bagian jadi dibuat poin 6, poin 7. Sebetulnya babnya hanya 1 sampai 5. Boleh lebih banyak gitu ya, tergantung kita mau mengembangkannya seperti apa, tapi format wajib adalah 5 bab. Nah, untuk membuat suatu karya tulis ilmiah atau karya ilmiah tidak mungkin jika tidak ada ide gitu ya. Jadi diawali dengan ide yang unik dan inovatif, karena kalau misalkan idenya biasa saja itu bukan karya ilmiah namanya, tapi hasil browsing yang kita kopas gitu ya, karena sudah banyak yang membuat seperti itu. Jadi karya ilmiah itu dibuat berdasarkan ide yang orang-orang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain. Jadi caranya awali dengan pertanyaan 5W plus 1H agar mudah menemukan ide-ide yang dapat ditulis. Nah, 5W 1H nanti browsing lah, pasti tahu lah kan. Terus sudah biasa ini kalau dalam waktu SMA juga pernah. Terus sumber ide ada di banyak tempat, siapkan sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Maksudnya di sini ketika kita tidak siap untuk mencari ide itu juga nggak datang gitu. Dan kebiasaan mengamati situasi sekitar, atau kalau kita tidak suka mengamati situasi sekitar, kita bisa rajin-rajin browsing gitu ya, atau kita ke perpustakaan, atau kita ke toko buku seperti itu ya. Lebih enaknya itu memang browsing internet atau baca majalah sebetulnya ya, nggak apa-apa. Itu juga termasuk mengamati situasi sekitar gitu ya, boleh. Kalau Ibu lebih banyak sumber ide itu dari misalkan majalah Forest Digits gitu. Kalau Ibu lebih minat ke lingkungan soalnya ya. Terus majalah tentang marketing karena Ibu juga ada minat ke ekonomi gitu ya. Nah, itu boleh saja. Yang penting kita harus punya sumber ide nih ya. Kalau kita tidak ada sumber ide yang misalkan tidak mengkondisikan diri juga untuk menerima ide, mengekstrak ide-ide, itu juga nggak bisa gitu ya. Nah, terus ketahui tempat atau situasi atau aktivitas apa yang dapat memunculkan ide unik dan inovatif untuk menulis. Kalau kita tidak bisa, misalnya buntu rasanya di rumah gitu,
kita nongkrong, nongki-nongki di kafe. Tapi sekarang karena PPKM nggak bisa ya. Atau kita bisa ke taman mana gitu ya. Tapi juga nggak bisa, kayaknya ditutup juga tuh kursi-kursinya ya. Ya intinya di rumah kita pun kita carilah spot-spot yang kondusif bagi kita untuk memunculkan ide dan juga menulis. Nah, seperti itu. Karena menulis cerpen dengan menulis karya tulis ilmiah itu beda ya. Oke, sumber ide ini bisa dari sini ya. Kita baca-baca laporan hasil penelitian orang, bisa. Terus melalui seminar dan diskusi, sekarang banyak webinar ya. Terus regulasi pemerintah. Nah, contohnya kemarin itu apa yang hangat itu? Omnibus Law ya, apa namanya? UU Cipta Kerja. Nah, di situ memunculkan polemik ya. Nah, itu sebetulnya banyak sudah lahir karya tulis dari sana. Karena banyak konflik yang terjadi akibat UU Cipta Kerja. Nah, misalnya gitu. Terus contoh yang lain, aturan tentang pembatasan PPKM itu juga banyak yang nyinyir ya netizennya ya. Sebetulnya ngapain nyinyir-nyinyir, buat aja karya tulis itu akan lebih dibaca orang gitu daripada kita bikin-bikin status di Twitter, di Facebook gitu ya. Karena kalau misalkan berupa karya tulis masuknya ke artikel, maksudnya di jurnal gitu ya, artikel yang kita buat itu masuknya ke jurnal, itu lebih bergengsi dan juga dibaca oleh pemerintah seperti itu. Terus selanjutnya browsing internet, seperti itu tadi lah, kita misalkan melihat permasalahan di media sosial ya, karena sekarang kita lebih banyak di rumah, terpaksa seperti itu. Terus pengalaman, kalau pengalaman ini bisa juga, tapi sebetulnya kalau misalkan pengalaman itu identiknya lebih ke fiksi justru ya. Tapi bisa juga sih pengalaman kita buat di sini. Misalkan pengalamannya mendapat klien, ada nih prodi lain bertanya ke kita tentang analisis data. Terus mau nggak mau kita buka buku dan bisa membantu dia menyelesaikan masalah, itu juga bisa sih. Kalau sebagai orang matematika ya, kalau dari segi pengalaman. Selanjutnya pengamatan atau observasi. Nah, seperti itu. Itu sumber ide. Teknik menciptakan ide baru dengan brainstorming, dengan FGD atau focus group discussion. Selanjutnya studi literasi. Nah, pertimbangan kita menetapkan ide itu, pertama, apakah ketika muncul ide itu yang nggak serta-merta ditulis, tanya dulu, menarik nggak, spesifik nggak, apakah memberikan inovasi, terus apakah ada referensinya, apakah datanya bisa kita peroleh dengan mudah, apakah bermanfaat jika kita tulis, dan terakhir apakah kita punya kemampuan untuk menggarap ide ini. Nah, itu yang paling penting. Pertimbangan menetapkan ide, ya ini tadi sudah ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang paling mudah lah sebetulnya menunjukkan bahwa ide kita ini baru, orisinil, unik, kreatif, dan inovatif. Nah, yang pertama kita list dulu ketika kita menemukan masalah ya, kita list solusi yang sudah pernah dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, dari 7 ini kita punya ide baru nih untuk solusi. Nah, itu juga termasuk salah satu trik menemukan ide gitu ya. Oh, mereka belum, misalnya gini ya, misal ada yang menyelesaikan permasalahan menggunakan yang sudah dipelajari di Medstat, apa Medstat? Di metode statistika maksudnya. Alat-alat analisisnya. Coba. Waktu belajar metode statistika, alat analisis apa saja yang dipelajari? Yang sederhana atau yang lebih rumit mungkin? Uji T ada pernah? Uji F? Belum ya? Uji T udah, Bu. Nah, tuh. Terus apa lagi? Uji F udah? Belum, Bu.
Nah, misal uji T nih ya, uji T tiga-tiganya ya, uji T sampel tunggal, uji T independent sample test sama pair sampel ya, uji berpasangan sudah ya semuanya ya Melva. Tiga-tiganya. Iya, Bu. Oke, misalkan di solusi yang pertama dia sudah menggunakan uji T untuk satu kelompok sampel, terus yang kedua dia sudah menggunakan uji T untuk independent sampel, dan yang ketiga sudah menggunakan uji T sampel berpasangan. Nah, berarti kan solusinya tiga-tiganya udah kita punya kemampuan itu ya uji T ya, tapi udah dipakai orang semua. Nah, kita coba-coba baca buku gitu kan. Terus apa ya alternatif selain uji T, lagi pula di artikel nih udah dilarang nih uji T, ini udah kebanyakan misalnya gitu ya, kita baca-baca gitu ya. Atau nanti seiring dengan perkuliahan di semester ini dapat alat analisis lain. Nah, kita tulis ide, kayaknya diselesaikan masalah ini nggak hanya pakai uji T nih, ada yang lain, misalkan pakai uji F, terus kita bisa menambah perbandingannya menjadi 6, 5 kelompok gitu, nggak hanya 2 kelompok gitu ya. Nah, kita buat ide kita di sini menggunakan apakah itu, apakah uji F, apakah uji lanjutnya dan seterusnya, dan ataukah kita harus menggunakan analisis regresi dan korelasi atau korelasi gitu ya, korelasi yang lebih mudah, nggak ada syarat-syarat asumsi gitu kan. Oke, kita pakai korelasi nih gitu kan. Terus apa yang mau kita korelasikan dari permasalahan yang ada. Nah, seperti itu ya kira-kira. Itu gambaran umum aja dari Ibu ya. Seperti itu. Jadi list solusi ini nggak mesti 7 sih, bisa jadi hanya 3, hanya 2 gitu ya. Terus kita nggak mentok nih, oh nggak ada lagi, kayaknya udah cuman segitu. Nah, kita bisa cari ide baru untuk menyelesaikan masalah itu yang belum pernah dilakukan gitu ya oleh orang lain. Alur pikir penyusunan karya ilmiah. Latar belakang ini menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya tema, topik, judul karya ilmiah yang dipilih. Terus identifikasi masalah, kemungkinan masalah yang timbul dari tema, topik, judul karya ilmiah. Selanjutnya pembatasan masalah, menetapkan memilih masalah dari kemungkinan yang ada disertai argumentasi. Selanjutnya perumusan masalah, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Ada juga yang membuat pembatasan masalahnya itu di bawah dari perumusan masalah ya. Terus tujuan dan manfaat karya ilmiah, merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Selanjutnya masalah merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Masalah ini tidak sama dengan judul, tapi rumusan masalah itu harus menjawab judul gitu ya. Itu ya, bisa dibedakan ya. Masalah itu bukanlah judul, tapi rumusan masalah yang kita buat harus menjawab judul. Percuma kalau misalkan judulnya bla bla bla, tapi masalahnya ble 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 gitu ya. Beda ya. Jadi maksudnya bisa kita katakan walaupun masalah itu bukanlah judul, tapi masalah adalah bagian dari judul. Nah, itu bisa ya. Terus masalah merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah. Selanjutnya masalah berupa pertanyaan atau pernyataan. Jadi boleh pertanyaan, misalkan bagaimana kondisi perekonomian pada Kota Jambi setelah PPKM. Nah, itu boleh. Atau pernyataan terjadinya penurunan kualitas perekonomian masyarakat setelah PPKM. Nah, itu juga boleh ya. Jadi boleh pertanyaan dan boleh pernyataan. Tetapi biasanya agar lebih mudah kita menjawab di bab 4, kita buatlah berupa pertanyaan gitu ya. Terus selanjutnya dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Nah, ini seperti yang kita pelajari sebelumnya. Mungkin di metode statistika sudah ada, di StatMat juga sudah ada hipotesis gitu ya. Di mana hipotesis 0 itu nanti kita anggap sebagai kejadian yang biasa, sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya sebagai yang kita duga. Jadi suuzonnya kita itu kita taruh di H1. Cikal bakal karya ilmiah kita taruh di H1 gitu ya. Yang kita harapkan nanti yang diterima itu adalah H1 dan H0 yang ditolak seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya ya.
Indikator masalah cukup penting dan menarik minat untuk dikaji dan dianalisis. Masih ada dalam jangkauan penulis atau secara pengetahuan dan ekonomi. Jadi jangan sampai kita membuat permasalahan yang untuk membuat solusinya mahal gitu. Misalkan untuk kita menemukan ide bagaimana mengatasi kemiskinan. Terus kita harus menyediakan uang. Nah, itu kan nggak ini ya, nggak tepat dengan kondisi kita karena kita masih statusnya pelajar ya kan. Jadi itu bisa saja nanti setelah lulus terus membuat perusahaan sendiri, terus ternyata kita ada ada niatan yang baik untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Nah, di situ bisa ya. Jadi ketika kita masih belum bisa, jangan dipaksakan. Terus belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian. Jadi kalau misalkan sudah terpecahkan berarti nggak masalah lagi. Masalah itu harus ada sisi-sisi yang belum diselesaikan. Nah itu contohnya pengangguran nggak selesai-selesai masalahnya ya. Terus mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, jangan berbelit-belit. Masalah itu cukup satu kalimat, jangan dibuat dalam bentuk 2 kalimat atau 3 kalimat atau 1 paragraf, jangan ya. Karena nanti orang akan malas bacanya. Masalahnya kok belibet ya. Nah gitu ya. Terus harus orisinil, aktual, dan faktual. Jadi jangan mengada-ada juga. Terus juga masalahnya harus baru. Jangan kita mengangkat masalah masa lalu gitu ya. Masalahnya harus baru. Dan juga jangan plagiat, jangan mencontek ide orang. Jadi harus orisinil. Jangan sudah ada terus kita terapin juga. Misalnya kita dapat nih karya tulis dari ITS misalnya atau dari Undip gitu ya. Nah, mereka membuat karya tulis itu berdasarkan karakteristik wilayahnya. Jambi nggak seperti itu. Nah, kita coba-coba pakai karya tulis mereka, ide mereka. Ya salah gitu. Nah, kalau kita mau bisa sebenarnya tidak dikategorikan plagiat, asalkan sama karakteristiknya. Misalkan dengan Riau, misalnya. Ada karya tulis ilmiah mahasiswa UNRI, misalnya ya. Terus karena karakteristik wilayah kita mirip dengan Riau, itu boleh gitu ya. Dibawa, misalkan masalah dia dibawa ke kita gitu ya. Kita coba-coba nih, masalah juga enggak nih, gitu kan. Tapi kita harus lihat lagi. Kalau ternyata permasalahan yang ada di Riau itu enggak masalah di Jambi, ya nggak usah gitu. Makanya untuk mencegah hal seperti itu amannya ide sendiri, jangan pakai ide orang lain gitu. Nah, harus bernilai menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Kalau seandainya receh, remeh-temeh, tidak ada manfaatnya bagi orang lain, hanya bermanfaat bagi diri sendiri, itu sebaiknya jadi catatan di dalam diary kita saja gitu ya. Contohnya gini, bagaimana mengatasi rasa malas. Nah, seperti itu kan diselesaikan sendiri saja, tidak ada urusannya dengan orang lain misalnya gitu ya. Karena mungkin dalam diri kita sendiri boleh kita tulis tapi untuk diri sendiri. Selanjutnya permasalahan, adanya kesenjangan antara kenyataan aktual dan keinginan ideal yang dikehendaki. Di sini kalau sama antara kenyataan aktual dan keinginan ideal itu jadinya nggak masalah, gitu ya, nggak ada masalah. Nah, tapi ketika berbeda itu adalah masalah. Nah, itu ya, itu juga contoh bagaimana kita menemukan suatu masalah. Oke, demikian aja dari Ibu. Untuk materi pengantar kayaknya cukup ya. Ini udah nanti takutnya kalau banyak-banyak malah jadi kemana-mana. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk pengantar ini? Nah, sebelum pertanyaan, presensinya nanti Ibu cek lagi ya, kalau seandainya kan Petik bilang itu langsung terkoneksi ketika kita masuk Zoom. Kalau nanti tidak terkoneksi ya terpaksa Ibu checklist ini semuanya hadir berarti ya 23 orang plus Ibu
Berarti hadir semua. Tinggal Ibu checklist kalau nanti tidak terkoneksi, tidak tersinkron ya antara LMS ini dengan Siakat. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, seperti Ibu sampaikan tadi, nah hilang lagi satu orang nih. Sinyal ya. Memang Zoom ini kayak gini ya kendalanya. Tapi kita sekarang diwajibkan untuk, bukan diwajibkan, walaupun sebentar tetap upayakan Zoom. Nah seperti itulah sosialisasi kemarin bunyinya. Baik, seperti yang Ibu sampaikan di awal, silahkan. Siapa yang mau duluan share pengalamannya tentang penulisan karya ilmiah? Boleh waktu SMA, boleh waktu sudah kuliah ini, atau mungkin dari SMP udah mulai ikut LKTI, boleh ya. Silakan. Siapa yang mau duluan? Atau diacak aja nih? Diacak aja, Bu. Oke, diacak aja. Coba Rini Uswatun Hasanah. Sampaikan pengalaman penulisan karya ilmiahnya. Silakan Rini. Rini. Iya, Bu. Oke Rini, silakan. Waktunya 5 menit ya. Bu, ceritanya tuh kayak mana ya, Bu? Intinya cerita aja. Cerita, oh dulu saya pernah Bu, atau nggak usah pakai Bu. Dulu saya pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat SMP. Judulnya mengatasi pencemaran di komplek perumahan pinggiran kota. Nah seperti itu contoh tuh ya, itu contoh. Terus dapat juara kah atau hanya masuk final sebagai finalis gitu. Terus apalagi komentar jurinya kalau dipresentasikan. Terus apa yang bisa diambil hikmahnya dari event itu, dari pengalaman yang kita sudah lalui tersebut. Nah itu coba silakan Rini. Ya, Bu. Dulu Rini kelas 2 SMA, Bu, ikut. Enggak sih, Bu, cuman disuruh ada tugas sama ibunya buat karya ilmiah. Jadi masih banyak kekurangan, Bu. Masih banyak yang perlu dibenerin. Dulu tuh judulnya tentang mengatasi penyebab lupa inget Bu, pokoknya tentang asrama dulu tuh. Dan di situ kami satu kelompok masih banyak kekurangan pas menyusun. Oke Rini, berapa orang dalam satu kelompoknya Rini? Rini? Iya Bu, tadi macet soalnya. Oh iya, satu kelompoknya berapa orang itu? Oh, satu kelompoknya kami bertiga kemarin Bu. Oh oke oke oke. Terus jadi apa hikmah yang bisa ini atau motivasi yang didapat dari pengalaman itu? Banyak sih Bu, soalnya kayak lebih tahu kekurangannya di mana. Soalnya kami masih banyak kayak ejaannya tuh masih banyak yang salah Bu. Seperti itulah Bu. Oke, intinya ada pencerahan lah ya setelah membuat suatu karya tulis ilmiah, ya kan? Iya. Oke, lanjut ya. Kita tidak ada sesi tanya jawab ya, karena waktunya terbatas. Selanjutnya coba yang cowok ya. Teguh, Pasma Henry. Silakan Teguh, ceritakan pengalamannya.
Gimana, Bu? Ceritakan pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah. Boleh waktu SMP, SMA, atau waktu bikin tugas, atau ikut PKM kemarin gitu ya. Oh, ikut PKM kemarin itu termasuk penulisan karya ilmiah, Bu ya? Iyalah, kan ada proposal ya. Proposal juga termasuk karya Waktu, ilmiah. iya, Bu. Mungkin pengalamannya itu lebih banyak kekurangan dalam menyusunnya, Bu. Menyusun, mencari referensi-referensinya itu masih banyak banget kekurangannya itu, Bu. Garis besar judulnya apa? Nggak usah disebutin judulnya, garis besarnya aja. Kayak Rini tadi tuh. Kemarin itu yang tentang pengolahan makanan tradisional gitu, Bu, ke generasi yang milenial itu. Intinya makanan tradisional itu mau kita buat ke zaman kekinian gitu, Bu. Oh, oke. Sip ya. Itu juga termasuk yang ide yang inovatif ya. Karena Ya, Bu. ingin ya itulah seperti yang Teguh bilang tadi. Terus apa ya pencerahan, motivasi atau hikmah yang bisa diperoleh dari pengalaman itu? Hikmahnya mungkin kita sebelum mau membuat kayak gitu harus mempunyai referensi yang lebih kuat lagi. Maksudnya lebih banyak contoh-contoh atau apa gitu ke diri kita sendiri gitu, Bu. Intinya tuh nyari referensinya lebih dahulu gitu, Bu. Oke, berarti Jadi supaya ada persiapannya gitu. Ibu simpulkan Teguh udah siap nih untuk tahun depan ya. Udah lebih siap insya Allah ya untuk PKM tahun depan. Nah, mudah-mudahan menang ya. Amin. Ya, Bu. Oke, lanjut. Sekarang coba Penny Juniarti. Silakan Penny, cerita pengalamannya. Iya, Bu. Udah dengar belum, Bu, suaranya? Sudah terdengar jelas. Kalau Penny beberapa kali kan jadi kayak sekre di organisasi waktu SMA kan, Bu. Jadi itu tuh sering disuruh buat kayak ya proposal event-event sekolah. Di situ sih pengalamannya kalau Penny. Terus yang ditambah PKM itu sama kayak tugas-tugas dari guru sih. Cuma itu sih, Bu, pengalamannya. Oke, Ibu ini lagi ya, Ibu ralat lagi mungkin statement Ibu. Proposal yang terkategori proposal karya tulis ilmiah itu proposal penelitian atau proposal yang ada tadi minimal babnya itu. Minimal sampai bab 3 kalau proposal kan ya. Nah, itu baru karya. Tapi kalau proposal event kan stepnya dibuat semenarik mungkin nih, pakai mirip-mirip brosur lah, ada desain grafisnya. Nah, itu bukan karya ilmiah tapi karya ya, karya berupa desain grafis gitu. Bedakan antara proposal event dengan proposal penelitian atau proposal pengabdian pada masyarakat atau proposal tadi itu PKM. Nah, itu kerangkanya kan akademik nih. Kalau event-event yang akademik mungkin bisa, tapi kalau event-event yang misalkan seperti pentas seni itu bukan karya ilmiah tapi karya seni ya. Maksudnya masuknya ke ranah seni gitu, seni budaya, dan bisa jadi marketing gitu, proposal marketing bisa juga. Jadi proposal nggak semuanya masuk ke kategori karya ilmiah. Oke, Penny kan banyak nih pengalamannya. Mana yang ini yang dianggap banyak mendapat pelajaran dari penulisannya? Kalau itu waktu SMA sih, Bu. Tentang apa? Atau sektornya lah, sektor apa gitu yang digarap, yang dibahas? Tentang itu apa tuh? Kayak lingkungan polusi-polusi gitu, Bu. Oh ya, oke, sip. Terus dari situ apa yang bisa ini motivasinya? Dari situ kayak kan yang itu kan
tugas dari guru itu disuruh presentasiin kan Bu di kelas. Jadi kayak lebih berani sih tampil di depan gitu. Oke, berarti pengalaman yang diperoleh bagaimana lebih percaya diri dan berani ketika mempresentasikan karya ilmiah kita ya. Oke, sip. Lanjut. Nabilatul Figriyah. Silakan Nabila. Nabila. Iya, Bu. Silakan Nabila. Yang lain lanjut pas Pengalaman. Ibu ini ya, pas Ibu sebutkan nama langsung ya, biar waktu kita nggak ini ya, nggak boros. Silakan. Ya, Bu. Pengalaman saya dalam penulisan karya ilmiah, dulu pas SMA juga sampai kuliah juga sering ditugaskan untuk membuat makalah. Kemudian juga pas ikut PKM kemarin, Bu. Oke, yang paling berkesan apa nih? Yang temanya apa? Kalau kami PKM kemarin pembuatan tentang baju kaos distro, Bu. Oke, terus dari situ apa yang bisa didapat? Banyak pelajaran sih, Bu. Kayak kalau misalnya membuat karya ilmiah itu pertama sih harus lebih tahu konsepnya itu dengan matang gitu, format-formatnya, aturannya juga. Terus juga harus sering melihat referensi dari senior-senior, juga sering membaca karya ilmiah dari beberapa melihat dari browsing-browsing Google gitu. Oke. Bedanya yang perguruan tinggi dengan waktu SMA apa? Beda yang dirasakan gitu. Perbedaan. Kalau dari perguruan tinggi sih kayak kita lebih apa ya, Bu? Lebih banyak tahu, lebih luas itu lebih luas mencari informasinya. Kalau pas SMA kemarin ya kayak cuman di teman-teman nanya guru gitu kan, senior di atasnya juga nggak terlalu kenal gitu, Bu. Jadi kalau misalnya pas di universitas sekarang juga banyak lebih tahu luas informasinya kan, banyak bisa kita browse nanya-nanya juga sama dosen gitu, terus juga nanya sama senior gitu. Oke. Sip. Lanjut, Sepri Hotang. Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau saya, Bu, pengalamannya yaitu waktu SMA pernah juga sih, Bu, kayak nulis karya ilmiah sama kuliah itu ikut PKM, Bu. Tapi yang paling SMA udah lupa-lupa gitu. Waktu kuliah, yang pas PKM itu, Bu. Yang apa yang diangkat? buat ya makalah proposalnya gitu, yang temanya tentang membuat kayak olah-olahan cemilan gitu, Bu, dari buah-buahan gitu, Bu. Oke. Dari sana masih kayak kurang gitu, Bu, pengetahuannya. Mesti motivasinya juga harus banyak, terus karena masih pemula kayak gitu, Bu, buat karya ilmiahnya gitu. Oke. Rata-rata gitu ya. Ternyata masih bagus justru ya. Bagus justru kita masih merasa kurang. Nah, walaupun nanti misalkan semuanya di sini sudah di usia Ibu ya nanti ya. Ibu sekarang udah 35. Itu tetaplah merasa seperti itu. Maksudnya kita masih kurang nih.
kita harus tetap terus belajar. Jangan kita merasa sudah cukup ya. Maksudnya, wah kayaknya aku udah pinter nih, wah udah banyak ilmu. Jangan ya. Maksudnya justru bagus setelah PKM ternyata semuanya bilangnya gitu. Masih kurang nih Bu dalam ini, masih kurang. Nah bagus, justru ada kemungkinannya untuk melesat gitu. Tapi ketika sudah merasa cukup, oh ya aku udah hebat, udah bisa bikin PKM, udah ini, udah itu. Nah gitu itu nggak boleh. Yakinlah bahwa setiap pengalaman itu pasti akan menjadi batu loncatan untuk pengalaman berikutnya. Kalau seandainya kita puas di situ, kita stop di situ, nggak bagus ya. Jadi harus kita tuh seperti buah, kalau kita udah merasa matang ya cepat busuk. Tapi kalau kita tetap merasa hijau, kita akan lebih bertahan lama gitu ya, lebih segar, lebih banyak ya. Intinya jangan puas ya. Bagus justru hampir semuanya tadi ya, dari mulai Rini, Teguh, Penny, Nabila sama Seprika itu tadi menyatakan bahwa masih kurang Bu, kayaknya belum matang Bu, masih ini. Nah, bagus justru gitu ya. Kalau sudah merasa matang justru aneh, baru semester 5 sudah merasa puas kan, padahal masih banyak yang harus digali gitu ya. Ibu aja umur 35 masih banyak merasa yang harus digali. Nah, gitulah. Jangan kita merasa, "Wah, aku sudah hebat nih." Jangan ya. Salah itu. Oke, lanjut. Muhammad Aziz, silakan. Kalau saya sendiri sih Bu, sejauh ini untuk penulisan karya ilmiah itu hanya terbatas pada makalah-makalah yang diberikan, tugas makalah yang diberikan oleh guru dan dosen, juga yang terakhir itu PKM Bu. Mungkin yang paling berkesan bagi saya mungkin yang PKM kali ya Bu. Dan juga kalau menurut saya ketika saya di PKM itu yang di himpunan mahasiswa matematika kemarin mewajibkan itu Bu, sedikit mengalami kesulitannya itu ketika menemukan idenya Bu. Soalnya kan kita berada dalam satu rumpun yang sama saja gitu Bu, tidak mengajak dari teman-teman yang lainnya gitu Bu. Karena kalau dari prodi lain juga kita ajak bergabung, mungkin kan idenya itu akan lebih banyak lagi gitu Bu, dan mungkin dapat menjadi mendapatkan solusi yang lebih baik lagi gitu Bu. Jauh ini itu sih Bu yang menjadi kekurangan bagi saya di kelompok kemarin gitu Bu. Oke, bagus sekali ya Aziz ya. Pemikirannya sudah kolaboratif. Nah, itu sudah riset kolaboratif atau berpikir PKM kolaboratif. Nah, itu bagus. Jadi besok tahun depan boleh Aziz kalau punya teman di fakultas lain, ajakin aja gitu. Ajakin bareng, siapa tahu nanti akan lebih wow hasilnya. Misal sama orang ekonomi nih, yang paling klop itu kita kalau nggak sama lingkungan, sama ekonomi, atau sama FKIP juga bisa, masalah pembelajaran, pendidikan, misalkan ke SMA, kemana gitu. Pakai toolsnya matematika, atau pakai bisa juga gini. Nggak harus tools ya. Kalau PKM kan berupa misalkan kayak bisa jadi membuat gerobak kayak gitu yang paling menang ya. Iya. Coba ke fakultas yang kira-kira di situ tersimpan banyak masalah. Nah itu, coba PR-nya itu ya, cari fakultas yang mempelajari ilmu-ilmu yang kira-kira masalahnya banyak gitu ya. Nah di situ bisa akan muncul ide, terus kita buat satu produk atau apa untuk solusinya gitu ya. Collab kita, karena kalau matematik memang Ibu akui sama ya, matematika, statistika, sains data, aktuaria itu adalah prodi-prodi yang sebetulnya lebih ke belakang meja gitu ya. Nah, kita perlu kerjasama kolaborasi dengan orang-orang lapangan gitu. Betul kata Aziz, bagus Aziz ini. Memang sekarang apalagi Merdeka Belajar itu kita memang prinsipnya collab gitu dengan kalau bisa dengan sebanyak mungkin pihak gitu ya. Dengan banyak orang, dengan banyak pihak atau dengan banyak bisa juga dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Oke. Bagus ya Aziz ya, pertahankan semangatnya. Selanjutnya Melva Silka. Silakan Melva. Baik Ibu, kalau dari Melva sendiri pernah buat makalah pas SMA Bu. Terus kalau di universitas terakhir itu juga PKM. Nah waktu di SMA itu idenya
itu nggak mikir sendiri Bu, itu langsung ditentuin guru. Misalnya kayak Melpa kemarin langsung permasalahan fotosintesis yang dibuat praktikumnya pakai 3 hidrilla itu laju gelembungnya naik beda. Jadi ibu gurunya sendiri yang bilang idenya kayak gitu Bu. Tapi pas masuk PKM nentuin judul sendiri. Itu sampai 2 minggu berdebat, nggak sama bimbingan terus, nggak ketemu judul yang cocok kayak gitu Bu. Terus satu lagi kelemahannya mungkin di penulisan tanda baca, kadang lupa ini koma atau titik kayak gitu Bu. Jadi masih perlu lebih teliti sama harus kayak banyak baca sumber kayak gitu. Itu aja Bu. Oke, tapi nggak capek kan? Mengalami hal-hal seperti itu jangan trauma gitu. Ada juga yang gitu tuh. Misalkan dapat pembimbing cerewet misal ya. Kalau ibu-ibu kan rata-rata cerewet ya. Terus karena dia terlalu ditekan atau apa, jadinya trauma gitu. Nggak mau lagi bikin karya tulis. Ya jangan. Maksudnya besok-besok ada kesempatan untuk kita, tidak perlu pembimbing gitu. Jadi sabarlah ketika sekarang masih dibimbing. Nah gitu ya. Justru nanti kalau kita sudah tidak ada pembimbing lagi, kadang-kadang tuh pengen dibimbing gitu. Maksudnya ini udah bener nggak ya yang ditulis. Nah itu. Jadi nikmatilah masa-masa punya pembimbing. Terus juga jangan trauma karena maksud pembimbing itu baik. Maksud pembimbing itu baik biar kita nggak malu gitu. Oleh misalnya kita presentasi terus ternyata yang kita tulis banyak kesalahannya, yang malu kan kita juga gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Bagus ya. Selanjutnya Ibu kasih kesempatan untuk Margareta yang tadi sudah masuk paling duluan Zoom meeting-nya. Silakan Margareta. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau dari saya mungkin makalah SMA sama PKM kuliah kemarin sih Bu. Kalau kendalanya mungkin kalau di saya terlalu terasa signifikan ya perbedaannya. Karena kalau waktu SMA tuh kayak tadi kata Melpa, tanda bacanya udah tuh kayak kalau itu disambung atau enggak, nama tempat, nama orang itu harusnya huruf kapital atau enggak, yang gitu-gitu deh Bu, yang kecil-kecil. Tapi pas udah dibuat, pas buat proposalnya, pas diproses malah kok banyak yang salah ya, banyak salah di situ Bu. Detail-detail gitu sih Bu, sama juga karena kemarin pas PKM tuh satu kelompok tuh sama Ajis juga, nyari idenya emang sulit karena satu rumpun tadi, terus juga kesulitannya lagi kemarin mungkin juga mungkin waktunya karena ada yang jauh juga, nggak di sini semua, jadi kebanyakan secara online ngerjainnya, jadi kurang bisa keluar lah ide-idenya Bu. Gitu aja Bu. Oke, wajar lah ya, karena sekarang lagi pandemi ini memang banyak ya keterbatasannya. Ya sama lah kayak kuliah, itu nggak ada yang mengalahkan offline, ya tatap muka yang langsung gitu. Kalau kayak sekarang ini banyak kelemahannya, jadi sebetulnya ya kita berharapnya selesai lah pandemi ini ya kan. Sebenarnya dosen pun juga merasa bersalah sama mahasiswa karena terbatas gitu ya dengan virtual ini. Makanya nilainya kadang-kadang dikatrol gitu ya. Karena ya itu tadi gara-gara virtual termasuklah karya-karya yang dihasilkan itu tidak maksimal, tidak optimal gitu. Ya masalah semua orang mungkin itu ya. Baik. Oke, Margareta. Udah bagus tadi ya. Siapa lagi? Coba Nadia Oktari. Atau yang videonya on deh. Nih, Widya Yohana Nababan. Silahkan, Widya. Baik, Bu. Sebelumnya... Setelah ini siap-siap Riyadus Soleha ya. Oke, silahkan, Widya. Mungkin kayak pengalaman-pengalaman makalah gitu kan, Bu. Terus yang terakhir ini yang PKM lah, Bu. Di situ tuh kayak kan berkelompok nih Bu, kelompoknya kalau nggak salah ada 6 orang. Nah di sana tuh judulnya tuh kalau nggak salah tentang gimana kita buat pisang itu jadi cemilan yang kayak low budget gitu Bu, gitu. Padahal pisang itu kan
kita udah tahu khasiatnya gitu, gizinya gitu. Tapi cemilan itu bisa kita buat jadi tapi pisang itu bisa kita buat jadi cemilan yang kayak ringan gitu, Bu. Nah, di situ tuh mungkin tantangannya kayak di penyusunannya kurang sistematis, terus di ejaannya mungkin masih banyak yang salah, terus peletakan tanda bacanya mungkin di situ, Bu. Oke, ya mirip-mirip tadi permasalahannya ya. Tapi intinya sudah dapat kan, maksudnya Iya, Bu. untuk tahun depan udah ada kepikiran nih buat ide baru gitu kan. Kan masih PKM nih tahun depan 2018 ya kan. Lanjut lagi dengan magang, lanjut skripsi gitu ya. Jadi ke depan itu berat bagi angkatan ini karena ada banyak karya yang harus disiapkan ya. Selanjutnya Riyadus Soleha, silakan. Siap-siap setelah Riyadus ini Dwi Gian. Ya Bu, kalau saya itu waktu SMA juga itu waktu kelas 11 itu tugas waktu pelajaran bahasa Indonesia itu disuruh buat karya ilmiah, terus juga pas kuliah ini PKM. Itu sih Bu. Terus kalau setelah ikut PKM tuh jadi kalau waktu dulu SMA tuh kalau misalnya karya ilmiah tuh melulu tuh judulnya tuh kayak pengaruh gadget, pengaruh internet itu melulu tuh judulnya tuh yang mikirnya tuh kayak gitu Bu. Terus kayak yang waktu itu saya bikin judulnya tuh pengaruh usaha roti tuh untuk dalam tenaga kerja gitu Bu. Melulu yang kayak gitu. Terus waktu sekali sudah kuliah, udah ikut PKM, ternyata idenya tuh lebih banyak, inovasinya lebih banyak gitu. Oke, berarti kesimpulannya ketika di perkuliahan kita dituntut untuk inovatif ya kan? Lebih inovatif ya. Oke. Silakan Dwi Gian. Silakan selanjutnya Dwi Gian. Ada yang mau nanya tadi ya? Tadi katanya mau nanya, gitu siapa yang ngomong gitu ya? Oh, nggak ada ya, cuma ini ya. Oke, tadi Riyadus udah, silakan Dwi Gian. Selanjutnya siap-siap Hosni Mubarak. Ya, Assalamualaikum Ibu. Maaf, nggak bisa on cam. Nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya pengalaman untuk penulisan karya ilmiah, selama SMA dan kuliah. Kalau SMA dulu lebih ke laporan magang sih, Bu. Dan untuk kuliah ini, sejauh ini selama 5 semester, pengalamannya adalah PKM kemarin. Terus untuk apa yang bisa didapat, selama PKM kemarin karena saya kelompoknya dengan 2018, jadi lebih banyak belajar lagi dengan mereka sih. Jadi kemarin untuk penulisan karya ilmiahnya banyak diajarin sama mereka yang udah lebih dulu tahu dan lebih berpengalaman sih, Bu. Oh iya, Dwi Gian sekelompok sama siapa? Kemarin sekelompok sama rombongan Kak Mandah, Kak Rizky Amalia, sama Kak Reza. Oh iya. Oke. Kita berempat kemarin, Ibu. Tentang? Kemarin PKMK kewirausahaan. Oke. Terus hebat ya waktu SMA udah magang. Magang di mana di Wigian? Waktu SMA dapat magangnya di BMKG, Bu. Nah, apa yang didapat dari situ? Cukup banyak sih, Bu. Tapi nggak lama juga sih magangnya, cuma 3 mingguan. Jadi banyak belajarnya juga secara ini sih. Karena kan kita dibagi kelompok, jadi belajarnya tidak secara kondusif juga, tapi lebih banyak belajarnya per kelompok gitu dari magangnya. Oke. Oke, ya, bagus ya. Malah lebih udah bisa setim sama angkatan atasnya. Iya, tadi Ibu salah sebut ya, angkatan 2018 ya. Angkatan 2019 tahun depan akan berat bebannya ya. Ibu jadi ini pas Dwi Gian bilang 2018. Oh iya, kok Ibu
seolah angkatan ini 2018 ya. Ini kan 2019 ya. Iya, Bu. Oke. Makasih koreksinya juga. Lanjut, Hosni Mubarak. Kalau pengalaman saya dalam penulisan karya ilmiah waktu SMA, Bu, saya pernah ikut LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja yang diadakan oleh LIPI. Pas itu ngambil di bidang fisika. Judulnya Penerapan Asas Bernoulli pada Ventilasi Rumah. Bedanya pas SMA dan kuliah itu, kalau pas SMA sudah dikasih ide oleh gurunya, terus kami tinggal melakukan penelitian yang diarahkan oleh guru. Kalau pas kuliah ini nentuin idenya benar-benar ide sendiri, Bu. Gitu ya. Yang PKM kemarin ikut ya, Hosni? Nggak lolos, Bu, tapi. Ya nggak apa-apa. Tapi udah hebat ini, udah ikut yang LIPI ya. Iya, Bu. Tapi LIPI juga nggak menang, Bu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa namanya juga. Itu kan nasional ya artinya kalau LIPI ya. Jadi bukan cuma SMA aja. Jadi ada event-event nanti itu misalkan LKTI atau apa. Bisa jadi idenya dari dosen. Tinggal kita garap aja gitu. Ada juga gitu ya. Ibu yang kemarin itu ada yang ide dari Ibu buat mungkin teman-temannya di sini juga ya. Ajeng, Fitri sama Aidini. Nah, ide dari Ibu, tapi mereka langsung nyambung gitu. Jadi nggak mesti juga sih dicari. Tapi kalau PKM iya dituntut sendiri ya. Kalau LKTI itu bisa ide sendiri, bisa dari dosen. Terus juga jangankan itu, untuk skripsi pun kalau misalkan di fakultas lain itu menerapkan namanya dosen payung, penelitian dosen payung. Jadi tergantung peminatan juga ini ya. Misalkan konsentrasinya statistika, nanti akan ada dosennya diarahkan dosen yang statistika juga. Atau yang matematika terapan nanti diarahkan dosen payungnya yang matematika terapan juga. Sehingga nanti ketika skripsi tinggal ambil variabel dari dosen itu. Nah, itu juga ada. Tapi di prodi kita belum diterapin. Kalau di fakultas lain, contohnya pendidikan matematika FKIP itu udah diterapin. Jadi akan ada diskusi berkala gitu dengan dosen payungnya gitu ya. Terus variabel-variabel penelitian dosen payung itu bisa digunakan bagi mahasiswanya. Jadi nggak susah mahasiswa mencari ide lagi untuk skripsinya gitu. Nah, cuma kalau nanti ada LKTI lagi, bisa jadi nanti misalkan Ibu dapat info, terus Ibu ada ide, Ibu tawarkan bagi yang berminat. Nah, itu bisa juga seperti itu. Jadi nggak mesti itu seperti itu di SMA aja tuh, Hosni. Di kuliah juga ada yang seperti itu gitu. Tapi kalau PKM mungkin memang lebih banyaknya itu dituntut ke mahasiswa, bukan apa-apa. Karena yang lebih up to date itu sebetulnya mahasiswa ya. Kalau dosen kan ya seperti yang pernah disampaikan kemarin lah, Gen Y, Gen Z gitu ya. Maksudnya yang tahu dengan situasi sekarang ini ya generasi yang di zaman sekarang gitu. Kita takutnya kalau ide dosen yang dipakai untuk PKM itu malah idenya jadul gitu kan. Maksudnya beda kalau kayak penelitian itu kan karena dosen sudah punya pengalaman yang lebih. Nah, bisa jadi pertimbangannya itu. Tapi kalau untuk kayak PKM itu inovatif ya. Jadi yang lebih up to date itu dianggap sebagai generasi yang sekarang gitu. Mungkin itu. Tapi nanti Ibu tanya-tanya lagi, boleh nggak idenya dari dosen gitu ya. Kalau untuk PKM ya. Kalau LKTI Ibu bilang boleh. Ya, LKTI atau tadi ya lomba karya ilmiah remaja ya. Itu boleh dari pembimbingnya, idenya tinggal kita mengembangkan serta menulisnya saja gitu, boleh. Baik, siapa lagi tadi Ibu bilang setelah Hosni? Nadia Oktari, coba. Habis Nadia, Yemima. Theodora udah belum tadi ya? Belum ya? Setelah Yemima, Theodora ya? Pengalaman Nadia tuh waktu pembuatan makalah, terus waktu ikut PKM, Bu. Gimana tuh? Pas ikut PKM kemarin masih banyak kekurangannya juga sih, Bu. Terus di PKM ini juga banyak referensi dari dosen maupun tanya ke senior gitu, nah, Bu. Terus?
hal-hal yang menjadi pembelajarannya apa? Ya, Nadia? Atau gini, mungkin ketika berdebat, tadi ada yang nyampaikan sampai berdebat 2 minggu loh Bu, gitu ya, untuk judul ya, untuk ininya gitu ya, inovasinya. Nah, Nadia apa misalkan? Oh ternyata Bu, untuk finalisasinya yang susah, bisa jadi kan? Halo Nadia? Nadia? Sinyal Nadia hilang, Bu. Oh gitu. Oke lanjut, ya Mima kalau gitu. Oh iya Bu. Kalau Yemima sih waktu SMA sama kayak yang lain sering buat makalah. Terus kalau pas kuliah yang waktu ikut PKM Bu. Terus kalau kelemahannya itu kalau waktu SMA judulnya guru yang nentukan. Kalau sekarang kan kalau PKM kami sendiri yang memikirkan idenya itu apa gitu. Jadi kelemahan itu dan mungkin karena masih kurang referensi juga Bu. Terus masih kurang terbiasa buat makalah jadi masih agak kaku gitu buat makalah. Kayak gitu sih Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Namanya proses ya, namanya proses. Oke, lanjut Theodora Tantri. Panggilannya Tantri ya? Atau Trisna? Atau Wati? Tantri, Bu. Tantri. Wih, Tantri kota nih. Silakan Tantri. Iya, Bu. Nah, jadi pengalaman saya juga dari SMA sama kuliah. Nah, kalau di SMA itu judulnya kita yang buat ambil dari berita di koran gitu, terus nanti kita kembangin jadi karya ilmiah gitu. Nah, terus waktu kuliah kemarin itu buat PKM buat PKM kayak gitu. Waktu PKM kemarin ya banyak kekurangan juga sih karena itu baru pertama kali buat untuk baru pertama kali buat kayak gitu jadi kurang niat juga. Jadi itu masih banyak kurangnya. Oh, jadi ada faktor kurang niat ya. Ya, tapi bagus tadi Theodora Tantri tadi sumbernya dari koran. Nah, itu juga salah satu yang seperti yang Ibu sebutkan di slide pengantar ya. Ide itu bisa dari mana-mana. Salah satunya ya mungkin majalah, koran gitu ya. Nggak niat itu, iya kadang-kadang sesuatu yang baik itu harus dipaksakan memang gitu ya. Biar menjadi gitu ya, biar ada karyanya. Jadi jangan apa ya, walaupun nggak niat paksakanlah ada niat. Nah itulah kesannya memang memaksa, tapi memang kalau yang baik itu memang kadang-kadang harus dipaksa loh. Kalau nggak dipaksakan nggak ada hasilnya gitu. Itu aja. Dia nggak apa-apa biasa itu Tantri kalau nggak ada niat tuh. Banyak juga yang gitu, maksudnya dia nggak niat nih, males lah, takut ini takut itu bla 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 gitu ya, terus repot. Jadi kalau dipaksakan, apalagi kalau kerjanya tim, insya Allah nggak berat. Jadi kalau tim beban-beban itu bisa dibagi kan, jadi nggak kita sendiri yang merasakan gitu. Terus juga tadinya nggak niat, tapi karena ada tim juga jadi semangat gitu kali ya. Baik, lanjut dengan Dinda. Dinda Novia, silakan. Iya, Bu. Silakan cerita pengalamannya, Dinda. Kami pernah ikut PKM, Bu, waktu kuliah kemarin. Lulus di Unja, Bu. Pas nasionalnya udah lulus. Judulnya intinya nyari rute terpendek pariwisata di Kerinci, Bu, dengan algoritma Jigsaw. Itu, Bu. Oke, berarti Dinda ini sekelompok sama ini ya, trio 2018 itu ya? Iya, Bu, sama Bang Raden, Bang Olvin. Oh iya.
Oke, pembimbingnya berarti Bu Rozi ya. Iya Bu Rozi. Nah, itu salah satu contoh bahwa idenya dari dosen. Karena itu kan penelitian Bu Rozi ya. Jadi ada variabelnya, variabel. Toolsnya Bu Rozi, sebelumnya Bu Rozi sudah gunakan di penelitiannya, diberikan kepada mahasiswa. Itu namanya dosen payung juga, walaupun di prodi kita tidak dideklarasikan adanya dosen payung. Nah, seperti itulah. Nah, nanti ketika misalkan Dinda menyusun skripsi, ketika mau request pembimbingnya Bu Rozi, itu boleh sebetulnya. Mau lanjut nih pakai Dijkstra gitu ya, boleh sebenarnya gitu. Itu namanya sudah mulai ke dosen payung. Karena kalau yang Ibu lihat yang lain kan dosen-dosen yang lain bukan dari penelitian dosen ya. Nah, jadi kalau Bu Rozi Ibu lihat dari penelitiannya gitu. Nah, itu contoh yang idenya tidak harus dari 100% dari mahasiswa. Mungkin dari masalah pariwisatanya bisa jadi dari Alvin, karena Alvin orang Kerinci gitu kan, bisa jadi. Jadi 50-50 lah antara dosen dengan mahasiswa untuk ide, boleh gitu ya, boleh seperti itu. Baik, lanjut ke Maria. Silakan Maria. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau pengalaman saya itu mengikuti PKM pas kuliah kemarin Bu, dan itu nggak lulus. Nah, pengalaman yang saya dapat, yang misal yang dulunya kita nggak aktif itu harus lebih aktif lagi, dari mulai berdiskusi, terus misal nih kan itu perkelompokan Bu, walaupun tugasnya dibagi-bagi, kita juga harus tahu gitu. Harus kayak membaca, punya tugas terhadap teman kita juga. Misalnya si A bab 1, si B bab 2 kayak gitu. Nah, di situ juga harus terjadi komunikasi, Bu. Terus juga kayak menyingkronkan kalimat yang menurut kita sudah benar, terus direvisi ulang sama pembimbing PKM. Masih banyak salah, Bu, gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ada juga gini ya, ada juga dosen misalkan nggak mau repot, terus masukin ke Turnitin nih. Nah, itu lebih banyak loh PR-nya kalau dimasukin ke Turnitin. Setiap yang berwarna itu harus diperbaiki oleh mahasiswa. Nah, jadi masih mending kalau dosen cuma coret-coret. Kalau udah masuk Turnitin, PR-nya makin banyak. Tapi karena misalkan dalam bimbingan itu dosen masih adalah coba coret. Tapi ya sih, maksudnya kalau kita nggak mau dicoret dosen, kita buatlah yang sebaik-baik mungkin gitu. Jadi nggak bisa dicoret sama dosen gitu ya. Udah terlalu, wah ini terlalu baik banget nih mahasiswa nulisnya gitu ya. Ada yang jadi latihan-latihan aja dulu, maksudnya bikin nulis-nulis gitu ya. Dosen-dosen pun sebenarnya dalam tahap proses untuk mengasah skill juga gitu ya. Maksudnya nggak semua dosen juga bagus tulisannya ya kan. Terus nggak semua dosen juga yang sudah banyak artikelnya. Jadi beda-beda lah. Ada yang nggak nulis artikel di jurnal tapi nulis blog mungkin. Contohnya Ibu, Ibu ada blog ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Ketika ada yang mau koreksi itu bersyukurlah karena berarti dibaca tulisan kita. Ketika nggak dikoreksi berarti nggak dibaca. Dibiarin aja salah gitu. Cuek aja dosennya. Nah itu kan mendingan dibaca kan. Mendingan dikoreksi kan karena itu artinya dibaca. Oke, lanjut ke Andi Zakiah. Ya, Bu. Silakan. Kalau pengalaman saya sendiri pas SMA sama kuliah paling cuma tugas buat makalah gitu, Bu. Terus pembelajarannya kayak ternyata pas buat makalah PKM ini masih kurang belajar banyak membaca gitu, Bu. Jadi kosakata yang dimiliki masih kurang banyak gitu, Bu. Oke, ke situ ya, ke kosakata dan wawasan. Ya, itu caranya ya rajin baca. Jadi nambah sendiri kosakatanya. Makin banyak membaca, makin banyaklah kita dapat kosakata, get batch in, get batch out. Yang kita baca hal-hal yang tidak baik, ya keluarnya tidak baik juga. Kita baca yang baik-baik, nanti akan keluar di tulisan kita baik-baik juga gitu. Itu aja prinsipnya ya. Selanjutnya Nurul Hasanah.
Silakan Nurul. Nurul. Coba pakai headphone atau pakai headset. Nurul. Setelah Nurul siap-siap Dwi Amelia ya. Setelah Dwi Amelia, Feby Maudia. Nah ini baru 21 ya, satu orang lagi siapa ya? Satu orang lagi yang belum siapa? Coba Cung, raise hand. Ya Feby, terus Dwi Amelia belum ya? Siapa lagi? Nurul barusan. Satu lagi masih kurang ini di catatan Ibu baru 21 plus Feby Maudia terakhir. Rini, Teguh, Penny, Nabila, Seprika, M. Aziz, Melva, Margareta, Widya, Riyadus, Dwigian, Hosni, Nadia, Yemima, Theodora, Dinda, Maria, Andi, Nurul, Dwi, Feby. Nah, baru 21. Siapa yang belum ya? 22 orang kan? Putu Triani, Bu. Siapa? Putu Triani. Oh iya, Putu. Mana Putu Triani? Tadi ada Ibu lihat emang. Ya, benar-benar. Mana Putu ya? Oke lah, setidaknya udah tahu yang belum. Lanjut dulu, Nurul. Silakan Nurul. Setelah Nurul. Oh gitu. Kalau gitu berarti Nurul bikin WA aja ke Ibu ya pengalamannya. Atau di grup. Nah, yang bermasalah putus sama misalkan putus hilang sinyal atau apa gitu ya. Silakan tulis di WA di grup ya, share di grup jadi teman-temannya bisa dengar juga biar adil sama yang lain. Terus Nurul juga ya di grup WA mata kuliah ini yang barusan tadi dibuat Melva. Share di situ ya. Nurul dan Putu ya, tolong bilangin ke Putu ya. Putu Triani panggilannya siapa? Ani, Triani. Putu, Bu. Putu ya. Ya silakan kasih tahu ke Putu bahwa share pengalamannya via WA group. Oke, lanjut. Dwi Amelia, setelah itu Feby. Silakan Dwi. Baik Bu, pengalaman saat apa? Maaf Bu, di sini agak berisik. Nggak apa-apa. Pengalamannya SMA itu ikut LKTI. Kalau di SMA namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Di situ kami cuman dikasih susunan dari karya ilmiah itu sendiri, dan nanti kami yang mengembangkan dari itunya Bu, dari kerangka yang sudah disediakan. Terus dikasih contoh-contoh, dikasih pengalaman dari senior. Oke. Kalau ada guru pembimbingnya ya? Karya kami mungkin belum bisa diekspor kayak gitu lah Bu. Kalau di kuliah ini PKM kemarin Bu, cuman nggak lolos. Terus cuman jadi panitia waktu itu Bu, panitia penulisan karya ilmiah, yaitu esai di Unja. Ikut ini ya, ada yang ikut eksis ya di sini ya? Enggak Bu, itu acara BEM waktu itu Bu. Oh, acara BEM. Kirain ada yang ikut eksis. Terus timnya sama siapa kemarin PKM Dwi? PKM sama Adinda sama Putu Bu. Oh iya. Oke. Jadi sedikit banyak tergambar juga lah pengalaman Putu ya.
walaupun Putu sudah live nih, live Zoom. Silakan Feby, mana Feby? Ya Bu. Silakan Feby. Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau pengalaman saya membuat proposal PKM itu Bu. Nah, kebetulan saya karena di panel terakhir, jadi kelompok-kelompok anggotanya sudah disebutkan semua tadi Bu. Ada Aziz, Maria, Margaret, sama satu lagi yang dari anak R1, Iva. Nah, ya Feby. Iya Bu, pengalaman yang didapat seperti yang dibilang Maria tadi sama Aziz Bu, kami terkendala karena pertama terkendala waktu itu Bu, karena mepet dengan untuk mencari idenya. Jadi itu beberapa hari beberapa hari hanya untuk mencari judul Bu. Nah itu termasuk kendala. Terus pengejaan juga Bu, pengejaan. Nah, karena kemarin dosen pembimbing Ibu Rozi, alhamdulillah dikoreksi dengan sangat teliti, jadi kami sangat banyak belajar. Oke, baik. Jadi rata-rata dari segi penulisannya ya, permasalahannya gitu ya, kendalanya. Sebetulnya itu juga karena sekarang pandemi dan kita virtual, jadi memang mahasiswa dituntut untuk banyak lebih aktif ya, proaktif. Misalkan cara mengedit rata kiri, rata kanan, terus habis itu yang penggunaan, pokoknya yang inilah. Terus juga untuk ejaan sama kata-kata itu memang nggak bisa diobati selain membaca, banyak membaca. Nah, dari situlah caranya untuk mengetahui salah atau benar penulisan kita. Kalau kita jarang membaca, terus juga sumbernya jangan sembarang sumber juga di internet, karena di internet juga banyak yang asal-asal bikin ya. Nanti kita malah jadi ikut salah. Makanya kalau mau maksudnya mau berkorban ya, belilah buku yang memang dari Gramedia atau dari toko buku yang sudah bukan toko buku ya, maksudnya bisa jadi kita beli buku yang memang penulisnya juga penulis yang sudah track recordnya jelas gitu ya. Jadi maksudnya bukan buku penulisnya karya ilmiah juga sih, buku-buku apapun, bisa jadi buku tentang ekonomi, buku tentang hukum, buku tentang lingkungan, buku tentang matematika, analisis statistika, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita bisa belajar juga ejaan lah, penulisan kata yang tepat. Nah, seperti itu ya. Karena kalau kita malas baca, kita jadinya nulis juga salah. Karena kita cuma dengar-dengar aja kan. Misalkan dengar berita di TV, pas kita tuliskan salah ternyata gitu ya. Spellingnya salah gitu ya. Maksudnya dari penulisannya salah, writingnya pas di writing gitu ya. Pas kita spelling juga salah gitu. Jadi pas tulis juga ke bawah-bawah salah gitu. Itu aja dari Ibu kalau trik untuk ini. Cuma pengalaman Ibu kemarin membimbing Ajeng, Aidini sama Pipit, memang mereka masih belum begitu lancar dalam pengeditan di Word gitu ya. Misalkan bahwa subbab pada bab itu harus sejajar dengan paragraf baris kedua. Nah, baris pertama itu menjorok gitu ya. Itu seperti itu, menjoroknya itu sejajar dengan judul subbab setelah poin subbab. Nah, kan susah kan jelasinnya ya kalau kita virtual. Enaknya memang langsung ya, tapi bisa juga sih Ibu buka Word, Ibu jelasin bisa sih sebenarnya. Tapi nanti di pertemuan berikutnya, ini kan baru pengantar. Nah, kendalanya di situ kalau Ibu lihat. Jadi 2019 rajin-rajinlah buka tutorial di YouTube tentang Word gitu ya, pengetikan di Word. Terus untuk masalah tadi ejaan dan kata-kata ya rajin-rajinlah membaca. Terus untuk masalah ide itu rajin-rajinlah diskusi sesama temannya. Kadang-kadang dari diskusi ngomong-ngomong sembarang aja, maksudnya ngobrol-ngobrol biasa, sebetulnya dapat ide gitu. Terus oh iya ya gitu, karena mungkin apa yang terpikir oleh Melva tidak terpikir oleh Widya, bisa jadi kan. Terus apa yang terpikir oleh Margaret itu belum terpikirkan oleh
Maria misalkan gitu. Jadi perlu kita brainstorming sesama kita gitu. Nah, atau seperti kata Ajis tadi, collab dengan yang lain. Bukan nyanyi aja kita collab ya, tapi collab lah dalam hal penulisan karya ilmiah juga gitu. Agar kita tidak sempit, betul kata Aziz tadi ya. Kok kita cuma dalam satu prodi aja gitu, padahal bisa ke yang lain gitu kan, agar masalahnya lebih banyak diperoleh dan kita bisa dapat ide dari solusi masalah teman dari prodi lain. Nah gitu ya, bisa juga gitu. Oke, mungkin hari ini kita sudah secara tidak langsung brainstorming juga ya, terus juga saling sharing pengalaman, terus juga mudah-mudahan dari sini ke depannya untuk tiap pertemuan itu bisa kita sama-sama mantapkan bagaimana menulis tulis ilmiah yang baik itu gitu ya, karya ilmiah yang baik gitu ya. Demikian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada, Bu. Jika tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Demikian, mohon maaf jika Ibu ada salah-salah dalam penyampaian dan dalam kata-kata, boleh dikoreksi juga ya. Kadang-kadang memang yang dipikirkan lain, yang diceploskan lain gitu. Sering gitu permasalahannya ya. Demikian, selamat, ini sudah sore ya? Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Oke, sama-sama semua. Ibu end Zoom-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu.